ada kanan mas, orang orang ketok. Gampang ya, mungkin yang ditanya orang Solo. Datang lagi ke bawah dicari, mang, ayah di dia, itu ayah yuk rupanya yang ditanya orang Cianjur. Ya Rasulullah, ada kan di sini? Sama nggak? Sama kan ya begitu ya? Sama di kampung saya begitu, sama kan ya? Bangun. Tapi bangun nggak? Enggak. Duh. Kalau emang nggak bangun juga, ganti tuh ya marbot tarhimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu, bapak, bangun subuh. Pasti bangun itu. Pasti nanya, mak siapa yang mati mak? Buat laki kita, siapa yang mati neng? Lu yang mati kagak bangun-bangun. Makanya kita pengen ada perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Muharram 1447 Hijriah, yaitu Majelis Taklim dan Ratib Lailatul Jum'ah. Itu ada bacaannya di belakang. Bacaannya ada. Semoga hadir dan kumpul kita semua Allah berikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur. Ilmu-ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas undangan dari guru kami Ki Haji Abdillah, sehingga saya bisa silaturahim, hadir dan kumpul bersama teman-teman Majelis Lailatul Jum'ah. Semoga perjumpaan kita, kumpulnya kita, berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Amin apa po? Amin disuruh. Malam ini kita hadir kumpul memperingati dan mengisi kegiatan Tahun Baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Ini mah bukan ceramah, ini kita kongko aja. Ya po, kita ngobrol aja nih mak. Tadi harusnya Habib ceramah, cuma belakangan aja aturan doa, ya doa makan. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bocah, jangan nengkong kok. Diamnya bercanda. Ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Oke? Bocah, maklum kok. Bocah kan bukan orang. Kemarin panitia saya telepon, acara udah mulai ini tuh. Belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak itu. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Jadi bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena bulan Muharram ini salah satu bulan yang banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi. Mana Pak Ustadz? Buktinya, pertama, diantaranya Allah terima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram.
Kenapa beliau bertaubat? Karena bikin salah, melanggar larangan Allah. Kita tahu ceritanya. Allah bilang, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Tapi pesan aku, kata Allah, satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon khuldi, deket aja nggak boleh. Apalagi sampai lu nikmatin, lu embat. Ngerti embat? Deket aja nggak boleh. Yang namanya iblis nggak demen adanya Nabi Adam, bahkan melakukan protes kepada Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rob, Adam diciptain dari tanah, saya dari api. Masa api harus nyembah tanah? Gengsi. Kesel adanya Nabi Adam, dirayu-rayu, digoda-goda. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam ini tergelincir? Didatengin lah tuh sama iblis. Siapa yang datengin? Nabi Adam. Nabi Adam digoda, dirayu, kuat. Yang gak kuat Ibu Hawa. Dirayu-rayu, udah Hawa, rayu lo, bini lo, laki lo, udah rayu laki lo si Adam, buruan, godain kayak rayu-rayu tuh. Makanya yang rada kena rayuan ya Ibu Hawa. Maka disebut di mana-mana Ibu Hawa itu ada terusannya, Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Bener toh, po, bener. Iya, digodain, akhirnya kegoda. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Buah holdinya mam, tuapin ya, tuapin. Rada kolok kan. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Dah. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Akhirnya kerayu, dimakan itu oleh Nabi Adam buah khuldi, nyangkut di tenggorokan buah khuldinya. Ibu Hawa nyangkutnya di dada. Kenapa nggak nyangkut di leher? Leher perempuan licin, seringin ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Laki-laki Bapak Adam nyangkutnya di leher, maka laki-laki ada jendolannya di leher, po. Po kalau nggak caya ntar pulang. Pegang leher laki empok. Tanya pelan-pelan, bisikin. Bang, ini buah khuldi ya. Ibu Hawa nyangkut di dada. Alhamdulillah. Syukur kok. Nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul. Wah ribet lah. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi. Ribet. Udah pokoknya ribet. Udah tahu aja lu. Alhamdulillah. Allah marah, Allah murka, larangannya 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 itu diterjang, dilanggar sama Nabi Adam, diusir Nabi Adam oleh Ibu Hawa di surga, keluar dia. Maka bertahun-tahun Nabi Adam sujud kepada Allah dengan membaca istighfarnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh bertahun-tahun. Oke guys. Makasih guys. Ada wartawan Tempo jadi Tempo kagak. Murka Allah, diusir, tobat Nabi Adam, baca istighfar itu, maka diterima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Apalagi Pak Ustadz, Allah selamatkan bahteranya Nabi Nuh juga di bulan Muharram. Nabi Nuh dikasih umur 950 tahun. Dakwah siang malam ceramah, ngajar siang malam ceramah. Tapi dapat pengikutnya cuman 100 orang. Oh, rata-rata 10 tahun atu. Pengikutnya 100 tahun atu. Apa nih Bapak? Bius. Makasih. Tawa mulu kok lu.
Nabi Adam luar biasa, Nabi Nuh luar biasa, dakwah siang malam. Cuma Nabi Nuh udah kagak sabar, po. Umatnya kalau diceramain dia tekep kupingnya. Kagak mau denger ceramah, kagak mau denger pengajian, diajak kebaikan kagak mau. Akhirnya Nabi Nuh rada-rada mangkel, kesel, kagak sabaran, ngomong sama Allah, request. Request. Ya Rob, turunin azab aja buat umat saya. Udah, apaan kek, matiin semua dah, mampusin tuh Nabi Nuh. Apa kata Allah? Kalau memang begitu nggak sanggup Nuh, nanti aku turunin azab. Cuman sekarang kau harus siapin. Siap apa? Bikin kapal aja dulu, nanti aku turunin banjir. Bikin kapal. Bikinnya pakai apaan ya Rob? Pakai kayu lah. Terus kayunya dari mana? Nah, nanam dulu pohonan. Wah, nggak sembarangan. Prosesnya luar biasa. Bertahun-tahun. Siapa juga ngenahan, po. Ya Allah, kiai buka pesantren. Ya Allah, udah puluhan tahun. Pesantren cuma satu. Siapa yang kamu puyeng? Bener? Bener? Dagang puluhan tahun. Pelanggannya cuma atu doang. Puyeng. Buka partai, setiap pemilu, ngikut pemilu. Yang nyoblos cuma atu, puyeng pimpinan partai. Ini Nabi Nuh, ya Allah ceramah, pengikutnya cuma dikit. Akhirnya dia request sama Allah, turunin banjir ya Rob. Akhirnya hujan turun, bu. Udah rapi semuanya, tuh nanam pohonan. Akhirnya Nabi Nuh disuruh bikin kapal di tengah kampung. Orang tuh rombongan-rombongan yang pada degik, yang julid hatinya ya bu. Ya bu, yang agak demen, yang hatinya nguret mulu, yang benci banget sama dakwah, sama Nabi tuh ngomong, Nuh udah PA. Nuh udah gila, Nuh udah PA, Nuh sinting, bikin kapal di tengah kampung. Mau ngapain itu dia? Tuh orang cuma nilai begitunya doang bu. Cuma nilai akhirnya doang. Nggak nilai prosesnya. Padahal luar biasa. Setelah kapal jadi, itu rombongan kafir. Umatnya yang pada sial, dangkalan sialan. Kapal mau rapi, dia rame-rame po datang ke kapal. Ngapain? Dia berakin tuh kapal. Allah, akhirnya tuh kapal penuh mentai. Ada orang setruk. Dasar kafir setruk. Dituntun bang, dibopong, datang ke kapal, dia berakin. Akhirnya dia berak, jatuh kepleset, beduk, ketumpukan tai. Tapi terjadi keanehan, langsung setruknya hilang, penyakitnya sembuh. Datang dibopong, pulang, gagah jalan. Wah, jangan temen pada heran. Buat gimana ente? Paten amat itu. Masih banyak di kapal Nuh. Pokoknya di sana udah banyak. Itu yang pada pengen berobat, bu. Ada yang bawa rantang. Ada yang bawa nampan. Luar biasa. Tuh proses perjuangan pasti ada halangan, rintangan, tantangannya. Bener bu? Bener bu? Akhirnya Nuh periksa semuanya. Binatang serba sepasang, masuk semua. Periksa semuanya yang pengikut-pengikutnya. Pak Imin, Pak Ijo, ada nggak? Ada. Siap. Pengujang, Mang, ada. Mudin, ada Mudin, ada. Yaudah kalau ada semua. Wah, luar biasa. Karena Nabi Nuh cinta sama anak, Nabi Nuh sayang sama anak, dicari anaknya si Kan'an. Naik ke atas kapal nggak ada dilihat, naik ke bawah kapal nggak ada dilihat. Sampai dia nanya, Mas, ada Kanan Mas, orang keto. Gampang ya, mungkin yang ditanya orang Solo. Datang lagi ke bawah dicari, Mang, ayah Nuh di dia. Itu ayah Nuh. Rupanya yang ditanya orang Cianjur. Wah, ditanya karena Nuh sayang sama anak, ngelihat anaknya ternyata keleleran bersama orang kafir. Maka Nuh sayang sama anak, manggil, ya bunayyar kam mana. Gaya memanggil.
Biar kebayang begitu jauhnya Nabi Nuh sama Kan'an. Kebayang. Ya bunayya mana. Itu gaya pidato, po. Gaya manggil begitu, masa pidato. Ya bunayya mana. Hai anakku, sini ikut sama bapak. Enggak, kurang menarik itu, mak. Makanya intonasi perlu. Juga ceramah kematian juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita mati. Kalau kita mati, kita dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu? Lah kurang enak. Langsung Kan'an jawab, enggak papi, saya nggak mau ikut papi, saya tetap bersama orang-orang kafir aja di sini. Nanti kamu kelelep nah, banjir mau datang, nanti kamu kelelep. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kalau air banjir papa, saya akan naik ke atas gunung dan gunung menyelamatkan saya. Ternyata ibu, karena Allah pengennya itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Masya Allah. Biar kata anak-anak kiai banget, anak nabi banget. Belum tentu, kok. Ini contoh buat kita. Emaknya doyan ngaji, bapaknya doyan ngaji, anaknya keleleran ngikutin gaya-gaya orang kafir. Bener, Bu? Akhirnya banjir gede besar, kelelep itu gunung semuanya, langsung Kan'an mati. Kelelep mati sampai sekarang. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Apalagi sejarah kaitan dengan para nabi. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud juga di bulan Muharram. Dibakar Nabi Ibrahim, masukin api. Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Alhamdulillah. Waktu itu api sedunia kagak ada yang panas, kok. Adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam nggak matang-matang. Apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok-empok nih, mak-mak yang rajin depan kompor. Baca nih, po. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca, ya narukuni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Angus-angus kita. Makanya beda. Diselamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Yunus dalam perut ikan Nun juga di bulan Muharram. Difitnahnya Nabi Yusuf memperkosa Siti Zulaikha juga di bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena dimulai dari hijrahnya Nabi bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah. Bu, semenjak Rasulullah SAW wafat, sahabat berkumpul. Ini Islam belum ada penanggalan, belum punya almanak. Bagaimana kalau kita bikin penanggalan? Semuanya rapat, semuanya ngasih saran, semuanya ngasih usul. Ada yang mengusulkan bagaimana kalender Islam dimulai dari turunnya ayat pertama Al-Quran. Ada yang nolak. Ada lagi yang usul bagaimana dimulainya kalender Islam itu dari semenjak awal hitungan lahirnya Nabi kita Muhammad. Ditolak. Sayyidina Utsman mengusulkan bagaimana kalau almanak penanggalan Islam dimulai dari atau dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka luar biasa disebut Hijriyah. Kenapa hijrah? Nabi di Mekah udah nggak aman. Umat Islam dimusuhi, bahkan diteror, mau dibunuh. Maka ketika datang perintah hijrah, Nabi pidato, wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka berangkatlah kalian dulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kalian gak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya, yang diteror saya.
Kalian berangkat lebih dulu, selamatkan diri. Tetap saya di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Luar biasa Nabi, po. Malam mau berangkat hijrah, rumahnya dikepung. Rumah Rasulullah di pagar betis. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Aku akan berangkat bersama Abu Bakar ke Madinah. Target utama yang mau dibunuh saya. Tidur di situ. Masya Allah. Taruhannya Sayyidina Ali mati, po. Nyawa taruhannya. Untung Sayyidina Ali anak muda soleh. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Sayyidina Ali. Coba anak muda pinter. Nggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gue ya. Ntar yang mau yang dibunuh kan lu. Jangan saya ya Rasul. Abu Bakar yang tuaan. Kalau bocah pinter. Tapi luar biasa Sayyidina Ali. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dikejar-kejar. Terus mau kafir Quraisy dipepet. Sampai kilometer 50. Kejar-kejar Nabi. Mampir di rest area. Mampir Rasulullah ke goa, namanya Goa Sur. Mau masuk di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Wah, sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Bener kok, Sayyidina Abu Bakar masuk ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking meruya. Arab. Apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Ibu diam, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Saya enggak sedih kok, enggak. Tapi kenapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak ya Rasul, cuman tangan ini diantuk sama kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Alhamdulillah. Ludah Nabi. Ludah. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak kok. Makanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Bangunan fisik yang pertama dibangun adalah Masjid Kubah yang pertama dibangun oleh Nabi. Dan inilah Islam berkembang menjadi maju. Kita pun malam ini memperingati tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Ayo kita napak tilas perjuangan Rasulullah. Kita pengen hijrah semuanya. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Tahun kemarin ngajinya rada malas. Tahun ini ngajinya getol. Hijrah, po. Hijrah. Ngaji. Nih di sini ada pengajian Lailatul Jum'ah. Tiap malam Jumat ngaji di sini. Emak-emak, bapak-bapak ngaji semuanya kumpul. Pak Ustadz, tahun kemarin saya malas buat ngaji. Bagaimana tahun ini? Ayo kita siapkan, kuatkan diri kita, iman kita. Kenapa? Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya Po, ya Po, kita ngajinya. Kita kumpul di pengajiannya, duduk bareng sama gurunya. Nih kita ngaji begini girang, alhamdulillah. Ustadz, saya pengen buat ngaji romannya, ntar aja. Nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan sih. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, emang enak. Bacanya innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Nah, ini gara-gara udah tua. Ngaji kalau udah tua begitu, Bu. Kenapa? Allah udah sindir. Wa man nu'ammirhu
nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang terasa kita umur jangankan 60, 50, 30 aja udah banyak kena penyakit. Deh. Mata yang tadinya awas sudah pada lamur, kulit sudah pada lentur, gigi pada gugur. Ya bu, ya bu, pandangan lamur, bu, elo makan cuma bisa mau bubur, diajak ngomong udah ngelantur, dikit lagi masuk ke dalam. Nih, manfaatin mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Tahun kemarin kita mungkin rada-rada malas ibadah. Tahun ini ayo rajinin ibadah. Kenapa? Karena 1447 jumlahnya nambah. Nambah apanya? Jumlahnya. Tapi hakikatnya sesungguhnya kurang jatah hidup kita di dunia. Ini semua kita selain bersyukur tahun baru, bulan baru, kita bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Jangan kira pernah kita putus asa. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin. Kalau tidak bulan depan mungkin. Tuh ya kan? Ya kan? Ada selalu harapan. Kita pun selalu ada harapannya. Agar apa? Mumpung diberikan sehat, kesempatan oleh Allah, manfaatin buat taqarrub ibadah. Karena kita semua hidup dibatasin waktu. Kita lagi jalanin waktu, dibatasin waktu. Makanya saking pentingnya waktu, kita manfaatin itu waktu. Karena waktu begitu penting. Sampai-sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wa duha. Bu, ini semuanya kita calon-calon jenazah. Mengagak mati, dibatasin waktu kita. Ustaz, saya masih muda ini, sama mati rada jauh. Kagak, mati mengacak. Biar kata muda banget belum tentu kok hidup sehat. Bener, mati gak kenal muda. Buktinya yang muda baru berangkat duluan. Banyak udah, engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat. Kita nggak tahu. Ibu, ibu, nih semuanya. Ustaz, saya mah gemuk, mati jauh. Enggak. Hah? Mana? Panggil mana? Bu, siapa namanya? Rayan panggil Mama. Panggil Emak. Mau diajak ambil rapot. Iya Rayan, panggil Mama. Mungkin orang jadi nggak ngeliatin gua, ngeliatin lu Rayan. Bu, bu, ini kita kumpul di pengajian manfaatin karena waktu kita dibatasin. Jangan kita ngerasa gemuk. Usaha saya gemuk ini mati mah jauh, sehat saya mah enggak. Gemuk mati, kurus mati. Teman saya gemuk banget mati. Bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kok bisa begitu dok? Iyalah kalau lari napasnya ngos-ngosan, yang gemuk nggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya kurus ini. Ternyata yang kurus juga cepat mati. Kok mati dok? Iyalah kurang gizi. Mati pasti. Kita lagi ngejar target, ngejar nunggu giliran karena kita pengen ada perubahan. Ini bulan baru, tahun baru, sesuai Allah bilang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, itu sangat besar derajat pahalanya di sisi Allah. Dan mereka lah kata Allah, wa ulaika humul faizun, mereka lah tergolong orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita selain beriman, melaksanakan hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta kita, jiwa kita. Mana buktinya? Menyantuni anak-anak yatim kita. Bentuk jihad kita dengan harta. Jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, pol nonton.
Karena harta yang kita punya sebagian milik anak-anak yatim kita. Yatim yang disantuni malam ini, Bu, jangan pernah kecilin mereka. Yatim doanya tokcer, sumpahnya yatim manjur. Jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah. Aras mengguncang aras tuh jeritan batin anak yatim. Maka yatim, kau adik-adikku, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Walaupun kau nggak punya bapak, tapi kau punya emak, tapi kau banyak bapak angkatmu, tapi kau punya emak yang lebih dekat sama anak. Karena emak sayangnya luar biasa. Berapa banyak anak yang lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, jadi manusia besar lantaran besar di tangan emak. Dan macam-macam sama emak. Rata-rata mati duluan kan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak. Bu, kalau berantakan, Bu. Rapi diurusin sama emaknya. Tapi emak mati duluan, anak ya kan? Iya, berantakan, banyak kawin lagi. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Macam-macam sama emak. Bapak kita juga hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Nih, bantu mereka yatim. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit, medit, koret. Bu, gue butut gasiran, patat kuning, gol nontot, Bu. Ntar juga dia orang kaya duitnya habis. Habis sama siapa? Habis sama dokter. Makan sama dokter aja kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Jadi kembang balai, nangkrak aja pagi-pagi dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin, 7:30 keluarin, jemur lagi mana kan 9:30 masukin. Anaknya jemur 7:30, lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main ML, wah 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa diangkat bapak gua. Agak tahu bapaknya ulat kering. Wah, lu girang banget bapak lu ulat. Jangan pelit, berbagi hidup nih. Makanya keutamaan bulan Muharram selain banyak istighfar, puasa sunnah, dan dianjurkan berbagi dengan anak-anak yatim. Maka orang disebut kaya, ada yang miskin. Disebut miskin, ada yang kaya. Orang kaya jangan pernah sombong dengan hartanya. Jangan, ntar lo orang kaya mati yang gali kuburan siapa? Orang miskin ya, Po. Yang gotong kuburan siapa? Dan yang nahlilin siapa? Ayo dah. Apalagi yang miskin pakai sombong, najong banget dah. Miskin sombong. Maka kita saling berbagi. Disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Bagaimana rasanya? Saling memerlukan, yang kaya sayang sama yang miskin juga saling menghormati, menghargai. Karena kita semuanya sudah diatur, itu bentuk tanda namanya keadilan Allah. Disebut pejabat, ada rakyat, nggak mungkin Po, nggak mungkin ada orang pejabat kagak ada rakyatnya, bohong. Rakyat juga disebut rakyat, kalau nggak ada pejabat nggak mungkin disebut rakyat. Saling memerlukan. Karena kita semua cinta, saling menyayangi, apalagi anak yatim. Allah menyatakan orang yang mendustakan agama, salah satunya adalah dia menyia-nyiakan anak yatim dan menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Na'udzubillah min. Bahkan siapa orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah bilang sendiri, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin daraja. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, kemudian dia memberikan santunan kepada anak yatim, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim mendapatkan kebajikan untuk orang yang memberikan santunan. Luar biasa, setiap helai rambut anak yatim. Bu, biarin Mbak, udah saya takut masuk anjing. Bu, luar biasa. Maka
Maka ini kita berbagi hari ini melalui Majelis Taklim Lailatul Jum'ah yang dipimpin guru kita. Ini bentuk kepekaan sosial. Ini adalah bentuk tanda baktinya seorang guru kita. Bentuk baktinya Majelis Taklim untuk negara. Peduli. Kenapa? Karena amanat undang-undang jelas. Fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Benar? Benar, Bu? Ini amanat undang-undang. Makanya kalau negara enggak mau bantuin orang miskin, fakir miskin, jangan cuma sekedar dipelihara. Kalau dipelihara berarti banyak. Undang-undangnya mungkin kali diganti tuh, jangan dipelihara oleh negara. Kalau dipelihara lah, pelihara. Jadi banyak. Berarti ternak. Kenapa? Kemiskinan harus dihilangkan dari negeri kita. Negara kaya Indonesia kok, bagi manfaatin buat mereka fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim. Ini yang perlu dibantu. Anak-anak yatim kita makan enak bukan hanya di bulan Muharram, dikasih kesempatan, dikasih uang saku, sembako, makan enak, pulang dianterin, ya kan Ibu? Tapi anak-anak yatim kita bukan sekedar makan dan uang saku. Pendidikan perlu diberikan, pendidikan perlu diperhatikan. Artinya beasiswa pendidikan buat anak-anak yatim kita. Insya Allah melalui hal yang kecil dari Majelis Taklim Lailatul Jum'ah ada program ke depannya untuk memperbaiki lebih banyak lagi donaturnya. Insya Allah anak-anak yatim di sekitar kita sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yatim jangan pernah kecil hati. Berapa banyak orang yang lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus emaknya. Siapa? Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus emak jadi manusia besar. Ada seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahkan sama emaknya. Bahkan sekolahnya nggak tanggung-tanggung, langsung ke Inggris, dipesan sama emaknya, Gandhi, sekolah yang bener Neng di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu di Inggris, jangan tergoda bule-bule di Inggris. Maka Mahatma Gandhi dipesan sama emaknya, jadi manusia besar, dirawat dan dididik oleh emaknya. Hebat emak. Emak mah sayang sama anak kok. Ngomongin emak mah kok udah nggak ada duanya deh emak. Anak lagi sakit, emak yang ngomong, Neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Emak. Bener po, tengah malam punya anak kecil nangis, yang bangun emak. Bapak-bapak mah nggak bangun. Bapaknya dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injek bapak, kurang telaten ngurus anak. Mama sayang, makanya nggak ada ayam jago giring anak. Ya kan. Mama sayang, lagi enak-enak makan, anaknya yang kecil yang bayi nangis, dia tinggal makanannya tuh mak. Dia lihat, ya Allah, anak gua wangi banget kayaknya. Cebokin dulu sama emak, habis dicebokin selesai, lanjutin makannya. Nggak pakai cuci tangan lagi tuh mak. Sayang banget sama anak. Bu, nggak ada duanya. Makanya Pak, Bu, nih kita kalau lagi sakit nih, lagi meriang panas dingin, lagi ngerintih, enak banget nyebutnya, bener dah. Emak, udah obat buat kita. Emak berpikirnya luar biasa. Andaikan saja makanan ada di mulut buaya, dia ambil buat anaknya. Hebat emak. Paling capek emak. Secapek-capeknya emak, capek lah. Tapi bapak dicari dah. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, matanya masih melek. Emaknya udah ngantuk banget. Yolah, tidur apa Neng? Mau udah ngantuk banget ini Neng. Ya Allah. Baba lu mana tahu, baba lu mana tahu. Dia cari lakinya, baru lakinya dicari. Lu babang orang lagi, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur ini. Orang lagi mah kalah banyak kita ya bang. Dia keluar rumah ngempet pojokan jendela di luar sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur Neng, ada anjing di samping. Ntar digigit ya kalau nggak tidur tuh. Akhirnya tuh bocah ketakutan
ketakutan, tidur bocah ketakutan po. Padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya sayangnya orang tua sama anak. Maka jangan harap kita meninggal dunia ibu didoain sama anak kita. Jangan harap. Kalau ada kalaunya, kalau sekarang kita nggak mau doain kedua orang tua kita. Kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Insya Allah berkah karena baterai udah habis. Ini salah satu kode untuk supaya jangan lama-lama. Karena memang saya belum makan. Habib mah enak udah makan duluan. Saya ini belum, baru kena kopi doang. Belebek perut ini po. Ya doain saya biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat. Nah, kalau gemuk bukan atile jadi tole dah. Ayo. Girang banget lo. Maka kita kepengen harus ada perubahan di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Sama saya juga. Ayo Bu, ini nasihat bukan buat ibu bapak adik-adik semua, tapi buat saya juga. Kita semua pengen meraih kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang yang dikasih kesempatan, mumpung dikasih nikmat panjang umur, Rasulullah bilang, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang senantiasa umurnya panjang dan amal kebaikannya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejelek-jeleknya manusia yang umurnya dikasih panjang oleh Allah tapi jelek amal ibadahnya. Naudzubillah min. Maka kita lagi pengen berubah. Ayo yang belum rajin ke masjid tahun kemarin, ngajinya tahun ini ke masjidnya rajin. Assalamualaikum ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Ada kan di sini? Sama nggak? Sama kan ya begitu ya? Sama di kampung saya begitu, sama kan ya? Bangun. Tapi bangun nggak? Enggak. Oh, kalau emang nggak bangun juga ganti tuh ya marbot tarhimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu bapak bangun subuh pasti bangun itu. Pasti nanya, mak siapa yang mati mak? Buat laki kita, siapa yang mati neng? Lu yang mati kagak bangun-bangun. Makanya kita pengen ada perubahan. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini bulan terbaik, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mengamalkan perbanyak istighfar. Istighfar macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan tadi saya nggak hafal istighfar gituannya. Yang lain ada istighfar Nabi Yunus dah kalau gitu ganti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minau. Panjangan tadi tuh orang pendek apa yang pendek? Yaudah biasa aja dah. Habis sholat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dunubi wa taubata wal maghfirah. Panjang aja itu mata ada orang minta yang pendek. Ya udah biasanya astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Maka kita banyak istighfar, banyak puasa sunnah, dan masuk bulan Muharram, mengisi bulan Muharram, berbanyak kita membantu anak-anak yatim kita, santuni mereka kalau kelebihan harta. Insya Allah, mudah-mudahan sehat afiat, terus istiqomah teman-teman majelis taklim Lailatul Jum'ah. Ayo jangan pernah kita kecil hati, jangan pesimis, jangan pernah kita bosan, terus duduk dengan para guru, para alim ulama, para habaib. Insya Allah ilmu yang didapetin bermanfaat, berkah. Nah, perkumpulan kita diberkahi oleh Allah dan diberkahi, diridhoi oleh Rasulullah, sehingga kita masuk surga bersama guru-guru dari kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.